Jadi selamat datang di Ari Arjaya YouTube channel. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai poster for international conference. Jadi pembuatan poster for international conference ini menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi Adobe Photoshop. Jadi seperti ini. Versi yang saya pergunakan di sini adalah Adobe Photoshop CC 2015.5. Nah, kemudian di sini yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat sebuah kanvas. Bagaimana caranya? Tinggal klik File, kemudian New atau Ctrl N. Nah, di sini saya akan merename judul dari poster saya menjadi poster for international conference. Saya seperti itu. Kemudian ukurannya bisa menyesuaikan. Di sini saya menggunakan pilihan international paper, atau bisa kita juga gunakan pilihan US paper. Nah, saya menggunakan size legal supaya sedikit lebih besar dan memanjang. Nah, di sini kita bisa mengatur resolusi dari gambar. Jadi semakin besar gambar yang ingin kita cetak, maka resolusinya juga harus semakin besar. Kemudian color mode kita tetapkan saja RGB. Backgroundnya nanti bisa dipilih. Saya tetapkan saja seperti semula. Nah, kemudian tinggal klik OK. Ini sudah terlihat kanvas dari Adobe Photoshop itu sendiri. Dan di bagian kiri ini merupakan tools dari Adobe Photoshop, sedangkan di bagian kanan ini adalah layer dari Adobe Photoshop. Nah, apa saja tools dari Adobe Photoshop? Tools yang paling kita sering gunakan itu adalah Move Tool di sebelah sini. Kemudian ada Shape Tool di sebelah sini. Kemudian ada Text Tool. Kemudian ada Gradient Tools, dan kemudian ada Quick Selection Tools. Jadi yang ini. Nah, ini merupakan tools yang nantinya akan sering kita gunakan dalam Adobe Photoshop ketika membuat poster for international conference. Untuk pemula yang harus kita lakukan itu adalah klik 2 kali pada bagian background agar tidak terkunci seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, pertama-tama harus kita lakukan adalah membuat gradient atau background dari kanvas yang telah kita miliki ini. Backgroundnya itu kita bisa mengkreasikan sendiri dengan klik atau dengan set foreground dan backgroundnya. Misalnya di sini saya akan memilih warna biru muda, dan kemudian untuk backgroundnya saya akan memilih warna biru yang lebih tua, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan klik tombol Gradient Tools, jadi tinggal diklik saja, kemudian klik kiri dan ditarik ke bawah untuk melihat apakah gradient itu sesuai dengan selera kita. Kita bisa pilih option yang ada pada bagian atas. Di sini ada linear gradient, kemudian ada radial,
kemudian ada angle gradient, ada reflected gradient, dan ada diamond gradient. Di sini saya menggunakan linear gradient. Jadi jika teman-teman atau rekan-rekan ingin menggunakan yang lain, disilahkan saja. Jadi saya klik bagian linear gradient, kemudian saya drag ke bawah, klik kiri, drag ke bawah. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi seperti ini sudah cukup. Nah, kemudian tentu saja untuk poster for international conference itu ada judulnya. Nah, bagaimana cara menambahkan judul pada Adobe Photoshop ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita tinggal klik bagian teks. Jadi horizontal teks. Nah, di sini kita bisa memilih fontnya. Sama seperti Microsoft Office. Misalnya saya memilih salah satu. Ini tentu saja untuk sebuah poster itu ada judulnya, jadi kita klik judulnya pada bagian heading. Kemudian misalnya saya mengetik di sini, atau bisa kita copy paste dari artikel yang sudah kita miliki. Kita bisa melakukan copy paste dari artikel yang telah kita miliki. Misalnya di sini saya klik salah satu tulisan saya. Ya, misalnya kita copy bagian ini, copy dan kita paste pada Photoshop. Ya. Nah, karena di sini warna font sama dengan warna background, maka yang harus kita lakukan adalah blok semua fontnya dan kita ganti dengan warna putih. Kemudian kita bisa menurunkan ukuran font tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa mengatur rata kanan, kiri, tengah dari font yang telah kita paste di kanvas Photoshop. Jika sudah, klik OK atau Enter. Nah, di sini saya ada sebenarnya dua layer ya. Karena tadi copy paste, layer yang sebelumnya belum sempat diketik, kemudian bisa kita delete di sini. Yes. Nah, pada bagian teks layer nomor 1 dari atas bisa kita edit kembali, kita blok dan kita rata kiri, karena saya akan menempatkan logo universitas di sebelah kirinya. Dan mungkin bisa kita ubah sedikit untuk fontnya supaya sedikit lebih rapi ya, misalnya Adobe Caslon. Ya, kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Setelah diposisikan, kita juga bisa mengubah font secara cepat dengan klik tombol Ctrl T. Kita tarik sesuai dengan keinginan. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari logo dari universitas. Misalnya sini saya mengetik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Ya, di sini saya akan mencari logo dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jadi kita download saja logo ini, klik kanan, save image as, kemudian di bagian download save.
Atau untuk meminimalisir editing, kita bisa mencari logo.png. Ya, sepertinya belum tersedia. Nah, setelah itu kita klik File, Open. Kita cari logo yang telah kita download tadi. Kemudian kita buka, Open. Logo tersebut akan muncul di New tab sebelah kanan. Sedangkan kanvas yang kita miliki ada di sebelah kiri. Jadi kita buka dulu kuncinya, klik 2 kali. Kemudian di sini saya akan menghapus bagian atau warna putih pada background Unmas ini. Kita cari bagian eraser dan magic eraser tool. Ya, kurang lebih sudah terhapus backgroundnya. Kemudian pada bagian yang lebih kecil, ya, jadi kurang lebih sudah sedikit rapi. Kemudian kita balik dan kita klik pada bagian logo ini, klik kiri, kemudian kita drag ke sebelah tab bagian kiri. Kemudian klik Control Transform. Sebelumnya saya minta maaf karena dalam pembuatan video ini ada sedikit gangguan. Kemudian kita enter. Jadi sudah muncul di bagian sini. Ya, jika sudah, kemudian yang berikutnya kita akan menambahkan pengarang di sini. Tapi sebelumnya saya akan membuat shape. Kita cari rectangle tool, kemudian kita cari warna yang berbeda dengan warna background, sedikit berbeda. Ya, orange dan oranye tua. Oke. Setelah itu kita tarik sehingga berbentuk kotak. Nah, setelah berbentuk kotak, kita buat shape dengan cara Control Transform. Kita klik Ctrl T, kemudian kita pindahkan ke bagian atas dan kita perbesar. Enter. Nah, jika sudah, kemudian kembali kita klik Ctrl T dan klik bagian Switch between Free Transform and Warp Modes. Kita klik, kemudian kita buat shape yang sedikit dinamis. Jadi ada variasinya supaya tidak membosankan. Jadi seperti ini, kita tarik bagian shape ini, enter, yes. Kita klik transform, kembali Ctrl T, perbesar, kemudian enter dan Ctrl T lagi, dan bisa kita sedikit putar. Supaya teks berada pada bagian atas, kita turunkan ke bawah layer dari shape yang telah kita buat. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Supaya lebih jelas terlihat, kemudian kita bisa blok pada bagian judul. Kita bisa tambahkan shadow dengan cara layer style dan drop shadow. Kurang lebih seperti ini.
Nah, jika sudah, kita atur, pindahkan ke atas, kemudian kita tambahkan keterangan seperti pemakalah poster dalam seminar internasional. Jadi di sini kita tambahkan nama Bagus Ari Arjaya, kemudian afiliasi Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan email pada bagian bawah. Email ariarjaya@unmas.ac.id. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kembali lagi kita blok, layer, dan drop shadow. Jika sudah, kita klik OK. Untuk menggunakan option italic, kita bisa klik atau blok pada bagian email dan kita klik pada bagian pengaturan setting di sebelah kanan. Jadi kita pilih bagian italic, kurang lebih seperti ini. Ya. Ini sudah jadi. Jika rekan-rekan atau teman-teman tidak suka dengan shape yang seperti ini, kita bisa merubahnya. Jadi kita klik saja lagi rectangle-nya, kemudian Ctrl T, kita putar saja. Ctrl T. Dan bisa Ctrl min untuk memperkecil, kemudian kita tarik. Jadi supaya kesannya lebih formal, mungkin kita tambah seperti ini. Ya, enter. Kemudian kita bisa duplicate dari shape ini dengan mengklik tombol klik kanan di bagian layer, duplicate layer. Oke. Nah, setelah itu kita bisa tarik kurang lebih seperti ini, dan kita bisa ganti warna dari shape ini. Misalnya seperti ini, dan klik Ctrl T, jika kurang kita bisa ubah kembali nanti. Seperti ini, enter. Untuk menurunkan opacity-nya bisa kita atur di sebelah bagian kanan layar. Bisa kita atur kembali sesuai dengan keinginan. Ya, apakah lebih kontras atau lebih pudar. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membuat bagian shape berikutnya, yaitu shape untuk masing-masing kategori pada poster atau masing-masing section pada poster. Jadi
Jadi tinggal kita klik kiri saja di sini. Shape-nya kita ubah warnanya. Jadi diklik 2 kali. Warna yang berbeda mungkin. Misalnya kita menggunakan warna ungu atau gradasi ungu. Ya, saya pilih dari sini. Ctrl T. Kemudian klik pada bagian atas kembali dan kita tarik. Kita tarik ke samping. Ctrl Z. Kita klik Ctrl dan kita tarik ke samping. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi tidak perlu diklik untuk bagian atas ini. Transform switch between free transform and warp modes tidak perlu diklik jika ingin bagiannya shape pada segitiga. Jika menginginkan shape pada persegi panjang ini berbentuk sedikit runcing. Jika sudah, klik OK. Yes. Oke, kemudian kita perkecil sesuai dengan kebutuhan. Dan bisa kita duplicate layer lagi sebenarnya di sini, atau dengan klik shortcut Ctrl atau Alt kemudian ditarik. Kita rubah warnanya sedikit lebih gelap. Oke, kita tarik kembali. Kita ubah susunannya. Bentar. Kemudian kita letakkan bagian yang lebih tua tersebut di bagian bawah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita cari lagi shape yang tadi, kita perbanyak dengan klik Alt, tarik, kemudian kita ubah warnanya. Enter. Kurang lebih seperti itu. Dan kita letakkan pada bagian yang paling bawah. Ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Dan kita bisa melakukan grouping pada shape tadi. Jadi pada rectangle 2 copy dan copy 2. Kita group, klik kanan. Atau kita bisa klik bagian ini. Folder, kita bisa tarik sehingga menjadi grup. Ya, jadi kita bisa lihat isinya. Oh ya, kita keluarkan rectangle yang bagian orange ini supaya tidak menjadi bagian dari grup. Kemudian di bawah judul. Kurang lebih seperti itu, dan kemudian kita bisa duplicate grup ini dengan menarik dengan cara klik tombol Alt dan tarik pada bagian shape yang telah tadi kita buat. Nah, di sini mungkin ada satu kesalahan, rectangle copy-nya, copy satunya terbawa, mungkin kita bisa delete di sini, delete, nah sehingga berubah. Kemudian untuk mengubah shape pada grup 1 copy ini, kita bisa klik Ctrl T. Yang kita ubah susunannya, bentar,
kita pindahkan di sebelah kiri. Untuk bab 2-nya, kemudian untuk bab 3-nya kita kembali klik Alt, tarik, Ctrl T, kita ubah di sebelah kanan kembali shape-nya, dan kita letakkan di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Jadi silahkan disesuaikan sesuai dengan ukuran atau jumlah teks yang ingin digunakan. Di sini saya akan sedikit mengatur, kurang lebih ada 5. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, sama seperti tadi, kita klik Alt, kemudian kita tarik. Ctrl T, kita ubah posisi dari shape ini. Ya, dan kita letakkan di sebelah kanan. Yang lain juga kita bisa ubah ukurannya agar sesuai dan tidak terlalu besar, sehingga tidak memenuhi teks yang ada. Samping itu juga kita bisa menambahkan space pada teks nantinya yang ingin kita masukkan. Dan yang terakhir, kembali kita tarik, Ctrl T, ya, kita rubah shape-nya. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya menarik untuk dilihat. Nah, kemudian kita menambahkan teks di sini. Yang pertama itu adalah introduction. Kita gunakan font dengan warna hitam. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan kata atau teks tadi dari introduction, kemudian kita edit dengan mengetik introduction. Setelah introduction itu ada literature review. Oke. Klik move tool dan klik transform. Jadi kita bisa rubah supaya sesuai. Oke, kemudian kita tarik lagi. Setelah literature review itu ada method. Dan setelah method itu ada result. Kemudian yang terakhir itu ada discussion. Atau jika ingin lebih simpel, kita bisa mengubah dari shape yang ada dengan menggabungkan result and discussion-nya. Di sini mungkin saya akan jadikan satu supaya lebih simpel. Kemudian kita drag and drop. Maaf.
result and discussion. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini sudah ada introduction, literature review, methods, result, and discussion. Kemudian bisa ditambahkan teks seperti tadi untuk memenuhi dari poster yang sudah kita buat ini. Nah, untuk mempermanis atau mempercantik poster, pada bagian bawah juga kita tambahkan shape yang kurang lebih serupa. Jadi tinggal klik shape, kemudian kita transform. Mungkin seperti ini. Sedikit saja. Enter. Oke, kemudian tarik seperti tadi. Klik ALT dan tarik. Kemudian kita ubah opacity-nya. Oke. Kurang lebih seperti ini, sudah bisa dijadikan sebuah contoh poster for international conference. Oh ya, jika ingin lakukan editing pada bagian logo, kita bisa klik logo tersebut dan menambahkan layer atau menambahkan outer glow pada bagian logo tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi demikianlah tutorial untuk Adobe Photoshop Poster for International Conference untuk hari ini. Kemudian untuk melakukan save atau untuk menyimpan hasil poster tersebut, kita bisa klik File, Save. Jadi bisa kita save dalam format JPEG jika ingin langsung dicetak, atau dalam bentuk PNG juga bisa. Kemudian untuk di save file mentah dari Adobe Photoshop ini, tinggal kita klik pada bagian yang atas, yaitu file Photoshop atau dalam format extension .psd. Demikian tutorial poster untuk hari ini. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.